Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik aja ya. Dan puasanya gimana nih? Udah ada yang bolong atau masih penuh semuanya? Nah, hari ini aku akan membahas tentang TV show. Kalian tahu kan, orang-orang tuh zaman sekarang udah banyak banget ngabisin waktunya untuk nonton program-program online alias yang ada di internet. Tapi, beberapa TV show juga masih populer dan masih jadi favorit loh untuk beberapa orang. Nah, hari ini aku akan membahas rahasia di balik beberapa TV show terkenal di dunia. Dan pastinya bikin kalian kaget. Jadi langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama adalah Man vs. Wild. Ini adalah salah satu program dari Discovery Channel yang paling sukses dan paling terkenal. Dalam acara legendaris ini, sang presenter yang bernama Bear Grylls, dia itu melalui berbagai macam kesulitan untuk mencoba bertahan hidup di alam liar. Tapi, presenternya tentu aja nggak dipilih sembarangan atau secara acak gitu ya, karena di masa lalu, Grylls ini mengabdi sebagai militer di Inggris selama beberapa tahun. Jadi menurut TV show ini, dia memang sudah punya pengalaman dan dia juga sudah menjadi ahli untuk bertahan hidup di alam liar. Penonton pun pastinya percaya banget dengan apa yang dia lakukan di program ini. Contohnya saat dia menunjukkan gimana caranya mendapat makanan di alam liar, atau saat dia menunjukkan bagaimana caranya membuat perlindungan di alam liar yang lokasi itu bener-bener diantah berantah. Contohnya di sebuah pulau terpencil setelah kecelakaan pesawat terjadi. Tapi sayangnya setelah program ini selesai di tahun 2011, yang totalnya itu ada 7 seasons, terungkap kalau beberapa adegan dalam program tersebut cuma settingan aja. Yang pertama, ternyata sang presenter yaitu Bear Grylls, dia bukanlah orang yang benar-benar berpengalaman untuk bertahan hidup di alam liar. Memang benar, dia itu sempat mengabdi menjadi militer di Inggris selama 3 tahun. Tapi tentu aja itu nggak lantas menjadikan dia seorang ahli atau spesialis untuk tahu segala macam cara bertahan hidup di alam liar, yang tentunya membutuhkan pengalaman yang lebih lama dari itu, karena kan banyak banget hal sulit nih yang harus dilaluin sama dia. Yang kedua, ternyata di belakang kamera sang presenter yaitu Bear Grylls, dia tuh nggak selalu hidup di alam liar. Kalau di program itu kan disebutnya dia hidup di alam liar, tidurnya pun di alam liar, di hutan-hutan, di medan-medan berbahaya gitu ya. Tapi enggak, ternyata dia di sana tuh cuma pas lagi syuting aja. Selesai syuting, dia itu tidurnya tetap di hotel berbintang, lengkap dengan room service-nya. Jadi ya nggak terlalu liar ya teman-teman. Yang ketiga, tidak semua teknik yang ditunjukkan oleh sang presenter bisa dilakukan di dunia nyata. Contohnya adalah salah satu adegan yang berlokasi di sebuah gurun di Afrika. Jadi di situ dia menunjukkan kalau air itu bisa diperoleh dari kotoran gajah. Tapi pada kenyataannya kotoran gajah itu ya basahnya nggak sampai ngeluarin air kayak gitu loh teman-teman, malahan bisa dibilang tuh kering. Nggak tahu juga ini ide siapa ya teman-teman, tapi kayaknya memang ini untuk menaikkan rating, bikin acaranya ini lebih seru aja kali. Jadi pengakuan salah satu kru program tersebut, adegan itu memang dibuat gitu, memang settingan. Jadi air dituangin ke kotoran gajahnya supaya pas diperes sama si presenter itu bisa keluar air. Tapi tetap aja sih menurut aku itu pengorbanan yang luar biasa juga sih buat presenternya, harus minum air dari kotoran gajah gitu loh. Bahaya juga kan. Adegan lain yang dibilang palsu adalah mereka itu memakai hewan sewaan. Jadi itu tuh banyak ya, kayak adegannya dia ketemu sama hewan liar di hutan gitu. Salah satunya saat si presenter ketemu sama seekor beruang, yang disebutkan di program itu beruangnya adalah beruang liar. Tapi ternyata beruang itu hanyalah beruang sewaan. Dan memang di situ tujuannya presenter mau ngasih tahu nih ke penonton gimana caranya menjinakkan beruang supaya dia nggak menyerang kita kalau kita tiba-tiba ketemu kayak gitu. Tapi ternyata dia berhasil menjinakkan hewan-hewan tersebut karena memang dia tuh udah latihan beberapa kali sebelumnya.
Dan seperti yang aku bilang tadi, hewannya pun bukan hewan liar yang baru dia ketemu gitu. Ini hewan jinak, di sana pun ada pawangnya. Kalau kalian masih ragu, pada tahun 2008 presenternya yaitu Grills, dia mengakui sendiri kalau memang dia tuh berpartisipasi dalam beberapa adegan yang cuma settingan alias palsu. Apakah tetap menarik nonton salah satu TV show yang rahasia di belakang layarnya itu udah terkuak kayak gini? Menurut kalian gimana teman-teman? Kalian bakalan tetap nonton nggak TV show-nya kalau kasusnya kayak gini? Yang kedua adalah Pawn Stars. Pawn Stars adalah salah satu reality show dari History Channel yang paling laris. Acara ini meliput sebuah toko gadai barang di Las Vegas. Jadi mereka ini meliput kehidupan sehari-hari di toko itu ya, di mana 3 generasi keluarga Harrison, sang pemilik, itu mengevaluasi dan membeli beberapa barang setiap harinya. Tapi, hal terbaik dalam program ini bukan hanya barang-barang yang ada di toko gadai ini, tapi juga orang-orang yang datang untuk gadein barangnya mereka. Mereka tuh rada-rada nggak biasa, karena mereka pasti menceritakan bagaimana kisahnya mereka dengan barang-barang yang mau mereka gadaikan. Belum lagi masalah internal toko yang nggak ada habis-habisnya, yang bisa dibilang rada drama gitu ya teman-teman. Setelah pertama ditayangkan pada tahun 2009, acara ini langsung menuai popularitas di televisi Amerika. Bisnis toko gadai mereka pun langsung jadi rame banget. Sebelum ada acara ini, tokonya itu sehari 100 orang pengunjung aja tuh nggak sampai. Tapi setelah acara ini muncul, pengunjung datang ke sana sekitar 1000 orang lebih per harinya. Nggak begitu yakin ya toko ini bakalan serame itu kalau mereka tahu bagaimana sebenarnya program ini dibuat. Yang pertama dimulai dari semua deal yang terjadi di program tersebut sudah diatur sama produsernya. Alright, so 25, no problem. You give me 40,000, I walk out the door. Maybe. 35. I go 26. 27,500. We got a deal. Great. Saat mereka lagi syuting di sana, harusnya kan memang ada beneran nih pengunjung yang nggak sengaja datang ke sana, yang memang kebetulan aja gitu datang ke sana, mereka pengen menggadaikan barang atau pengen membeli sesuatu dari toko gadai itu. Tapi ternyata pengunjungnya itu sudah menandatangani kontrak dengan produser atau dengan acara TV ini gitu sebelumnya. Dia sudah kasih tahu barangnya itu ini, kisah dengan barangnya itu seperti ini. Terus dia pun ya udah langsung kayak apa sih negosiasi gitu sama produsernya. Kalau memang sudah disetujuin sama produsernya, baru pas lagi syuting dia dibolehin masuk. Terus ya sebagai pengunjung biasa gitu. Bahkan kadang pengunjungnya itu bukan pengunjung beneran. Jadi mereka itu cuma aktor. Mereka bahkan nggak tahu sama sekali tentang barang yang mereka bawa. Mereka nggak ada hubungannya sama sekali sama barang itu gitu. Mereka cuma aktor aja yang pura-pura mau menggadaikan barang ke sana. Dan berita sedih juga nih ya buat para penggemar yang udah jauh-jauh datang ke Las Vegas untuk datengin toko gadai ini dan pengen ketemu sama bintang-bintang utama dalam acara ini, mereka nggak akan bisa ketemu karena keluarga Harrison itu langsung berhenti kerja pas acara TV show ini dimulai. Jadi di situ ya yang ngelayanin bukan dia gitu, udah orang lain. Mereka cuma datang ke toko itu kalau sudah waktunya syuting. Dan pada saat syuting pun pelanggan biasa itu nggak boleh masuk seperti yang tadi aku bilang. Jadi yang pelanggan-pelanggan sudah diatur sama produser yang boleh masuk ke toko ini. Yang ketiga adalah Pimp My Ride. Dan aku yakin banget nih ya, hampir seluruh anak-anak di tahun 90-an pasti nonton acara ini nih di MTV. Dan presenternya itu adalah seorang rapper asal Amerika yang bernama Xzibit. Kalian inget nggak sih waktu Xzibit tuh menyerahkan kunci dan menyerahkan mobil yang udah dimodifikasi ke peserta di sana gitu ya. Dan pesertanya itu langsung lompat-lompat kegirangan. Sayangnya semua hal tidak seindah dan senyata di program ini. Seorang peserta yang bernama Justin Deringer, waktu itu dia masih remaja pas lagi tampil di acara Pimp My Ride ini. Dia menceritakan ke reporter bagaimana pengalamannya dia waktu di sana. Setelah selesai acara, ternyata tim Pimp My Ride itu mencopot segala macam spare part yang udah dia pasang di mobilnya Justin. Jadi ternyata itu semua dipakai cuma untuk depan kamera, dibutuhin untuk acara TV show ini aja.
Dan ada juga peserta lain yang menceritakan pengalamannya dia. Dia bilang kalau beberapa spare part yang dipasang di mobilnya itu nggak berfungsi sama sekali. Contohnya adalah screen yang ada di belakang jok mobil gitu ya. Jadi ternyata pas dikembalin ke peserta itu diganti sama screen bohongan. Terus kalian inget nggak sih adegan dimana exhibit tuh mendatangi rumah peserta secara tiba-tiba? Dia bakalan ngasih tahu nih sama pesertanya, hey kamu terpilih untuk mobil kamu tuh dimodifikasi sama tim Pimp My Ride gitu. Ternyata itu semua juga cuma settingan aja teman-teman. Bahkan keseringan rumah itu bukannya rumah si peserta. Jadi peserta itu cuma di situ aja untuk syuting. Rumah itu udah disewa sama produser Pimp My Ride. Kesenangan luar biasa yang ditunjukin sama para peserta saat mereka melihat mobil mereka yang udah dimodifikasi untuk pertama kalinya. Itu pun cuma settingan aja. Karena adegan itu sudah diulang-ulang terus sampai kira-kira ekspresi pesertanya ini udah seneng banget gitu. Baru kalau menurut produsernya udah oke, ya udah oke, nggak usah diulang lagi. Tapi kalau menurut produsernya itu masih kurang antusias gitu ya, pesertanya harus diulang-ulang terus. Dan mungkin selama ini kita berpikir mobil-mobil itu dimodifikasi dalam waktu yang singkat ya, sekitar ya 5-6 hari aja gitu. Tapi ternyata mobil mereka itu membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan sampai akhirnya selesai dimodifikasi dan bisa dikembalikan lagi ke mereka. Jadi mereka ya nggak pegang mobil sama 5-6 bulan itu. Selanjutnya adalah Hell's Kitchen, dan aku rasa kalian pasti udah tahu ya acara ini ya. Siapa sih yang nggak tahu? Dan kalian nggak harus pinter masak, nggak harus antusiasme sama acara-acara masak-memasak gitu ya untuk mengetahui pria yang satu ini. Kalaupun kalian belum pernah lihat acara TV-nya dia, pasti kalian seenggaknya udah pernah nih lihat muka pria satu ini di salah satu memes. Tidak lain tidak bukan adalah Gordon Ramsay. Ya, salah satu hal yang membuat Gordon Ramsay terkenal di seluruh dunia adalah karakternya dia yang meledak-ledak dan kebiasaannya dia yang suka teriak-teriak sama para chefs yang menurut dia melakukan kesalahan. Acara dia yang paling terkenal yaitu Hell's Kitchen itu sudah tampil di televisi Amerika sebanyak 18 seasons. Dan memang ini acaranya sangat disukai penonton. Dalam acara ini, para chefs berkompetisi untuk meraih posisi kepala chef di sebuah restoran ternama. Dan acara ini dipenuhi dengan drama para kontestan yang tiada henti. Ayo kita cari tahu apakah semua itu benar. Fakta pertama bahwa nggak ada satupun kontestan yang berkelahi dengan Gordon Ramsay atau yang menyerang dia gitu ya. Walaupun dia udah teriak-teriak kayak apaan tahu sama mereka. Dan mereka itu memang kelihatan banget marah dan keselnya. Karena memang di balik layar itu ada banyak banget bodyguard yang ngejagain si Ramsay ini. Jadi nggak mungkin banget kontestan menyerang dia. Dan seperti yang kalian tahu, ketegangan dalam acara ini sangat luar biasa. Itu wajar aja sih ya, karena memang malam harinya mereka kurang tidur, omelan, teriakan dari Gordon Ramsay, belum lagi kamera yang ngikutin mereka selama 24 jam. Karena tekanan luar biasa yang dirasakan oleh para peserta, banyak dari mereka yang tadinya nggak ngerokok sampai akhirnya jadi ngerokok. Contohnya pada season kedua, awalnya cuma ada 2 orang aja yang perokok dalam program ini. Tapi setelah season kedua selesai, ada 10 peserta yang jadi perokok. Mungkin kalian berpikir, oh nggak apa-apa, stres dan capeknya ini bakalan kebayar. Karena kan nanti kamu bisa jadi kepala chef di salah satu restoran ternama gitu loh. Tapi ternyata itu semua bukan jaminan. Kalian menang dalam program ini itu bukan jaminan kalian bisa mendapatkan posisi yang dijanjikan. Ini terjadi pada pemenang season ke-7 Hell's Kitchen yang bernama Holly Ugalde. Jadi dia itu dijanjikan untuk mendapatkan posisi kepala chef di salah satu restoran terkenal dan laris manis di London yang bernama Savoy. Tapi setelah Ugalde menang, Ramsay dan timnya bilang kalau visa pekerjanya Ugalde di Inggris itu ditolak alias gagal. Sedangkan menurut Ugalde, dia tuh nggak inget pernah menandatangani formulir apapun yang berhubungan sama permohonan visa pekerja.
Jadi dia juga bingung kok tiba-tiba udah langsung ditolak aja. Menurut pengacaranya Ugalde, tidak ada alasan bagi Inggris untuk tidak memberikan visa pekerja bagi Ugalde karena dia tidak punya catatan kriminal apapun sebelumnya. Dan dia juga terbukti sudah punya skill ya, karena dia sudah menjadi pemenang di Hell's Kitchen itu. Juga sudah jelas di kontrak kerja kalau setelah dia selesai bekerja di Savoy, dia harus langsung pulang ke Amerika. Jadi harusnya tidak ada masalah. Setelah berbagai macam proses, Ugalde akhirnya bukan mendapatkan posisi di sana, tapi dia mendapatkan uang kompensasi dari tim Hell's Kitchen. Nah, detail menarik lainnya lagi, apakah kalian pikir kesalahan yang dibuat oleh para peserta itu memang kesalahan mereka? Nggak juga, teman-teman. Jadi produser itu sering membuat trik-trik. Jadi kayak dia tuh mengganti bahan-bahan di dapur supaya menarik perhatian dan mereka tuh jadi, wah gimana siapa nih yang ganti gitu ya. Terus mereka juga ngumpetin berbagai macam bahan supaya ada drama lah, seperti itu. Juga tempat para peserta itu berkompetisi ya bukannya di dapur restoran beneran, tapi itu cuma di studio. Nah itu dia tadi teman-teman beberapa rahasia di belakang layar TV show yang populer di dunia. Menurut kalian mana sih yang paling mengejutkan? Dan acara mana yang sering kalian tonton nih? Yang paling kalian suka? Komen ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like video ini supaya aku makin semangat untuk buat video-video selanjutnya. Subscribe buat kalian yang belum subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Makasih, dadah!